Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang di Smadaskes. Pada hari ini kita akan membahas dan berbincang seputar tentang literasi digital. Namun sebelum itu, biarkan saya perkenalkan diri sebagai host hari ini, Muhammad Yusuf Zaki Hamsani, dan sebagai narasumber kita. Halo semuanya, perkenalkan saya Tri Reski Febriani dari SMA Negeri 21 Makassar. Hari ini saya hadir sebagai Duta Literasi Indonesia Delegasi dari Sulawesi Selatan 2025. Salam kenal semua. Oke, apa kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Yusuf apa kabar? Baik juga, Kak. Oke, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan ini, kita dulu harus tahu nih, apa itu duta literasi, Kak? Ya, jadi Duta Literasi bukan hanya sekedar gelar, tetapi Duta Literasi adalah ikon dan contoh. Jadi kita dituntut untuk mencontohkan nilai-nilai literasi itu sendiri. Jadi di mana tujuan dari Duta Literasi itu untuk mengajak, menyadarkan teman sebaya atau masyarakat sekitar untuk lebih melek akan literasi. Jika misal masyarakat tahunya literasi itu hanya soal baca dan menulis, Iya. tetapi literasi itu lebih luas dari itu. Literasi bagaimana cara kita mengelola informasi, menerima, memahami, dan menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari secara bijak. Bagaimana cara kita berkomunikasi, dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, itu juga mencakup dari literasi itu sendiri. Jadi tujuan kami untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Oh, oke. Sebagai tantangan kakak ya, sebagai duta literasi digital, tantangan kakak dalam Duta Literasi Indonesia. duta literasi Indonesia. Tantangan kakak dalam duta literasi Indonesia pada kalangan ini untuk anak-anak muda itu apa saja? Saya rasa tantangan yang paling dekat dengan anak muda saat ini adalah tentang literasi digital. Karena anak muda sekarang hidup di era digitalisasi, di mana arus informasi sangat mudah untuk kita dapatkan. Jadi, sebagaimana yang saya baca di artikel Komdigi, bahwa sebesar 1923 konten hoax itu bertebaran di media sosial pada tahun 2024 dan ada 8.000 situs web yang terindikasi menyebarkan berita hoax. Nah, tentu ini bukan angka yang sedikit. Maka dari situ diperlukan literasi digital untuk anak muda agar bisa menyaring informasi yang mana hoax dan yang benar. Seperti itu. Nyangkut tentang literasi digital ya. Nah, saya tuh sering kalau scroll di TikTok ya, itu saya sering lihat poster-poster tentang event. Nah, di poster-poster event itu kan sudah jelas ditaruh situ tentang apa-apa saja informasi-informasinya. Tetapi ketika saya cek komentarnya itu masih ada yang bertanya tentang, oh ini kapan, ini di mana, padahal jelas-jelas ada di posternya. Itu mencontohkan bahwa literasi digital ini belum tersebar di mana-mana begitu. Ya, jadi saya pun sering kali menjumpai di media sosial banyak orang-orang yang berkomentar, bertanya, padahal informasinya sudah tertera dengan jelas. Nah, ini menjadi salah satu contoh nyata bahwa masih minim literasi digital di kalangan anak muda sekarang. Nah, kalau ditanya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu meningkatkan kesadaran akan literasi digital itu sendiri. Dengan cara, pertama kita bisa menyadarkan diri kita sendiri akan tanggung jawab peran kita sebagai pengguna media sosial dan bagaimana dengan cara kita memikirkan apa dampak yang akan kita berikan ketika kita melakukan hal-hal di media sosial, baik itu ketika kita menerima informasi, menyebarkan, atau membuat informasi itu sendiri. Kita perlu berpikir kritis. Nah, berpikir kritis juga ini penting dalam dunia digital. Kita perlu mengkritisi setiap langkah yang kita lakukan di media sosial agar kita tahu dampak yang diberikan itu dampak positif atau negatif. Nah, melalui dampak-dampak yang kita tahu, tanggung jawab sebagai pengguna media sosial atau internet akan lebih terasa, sehingga kedepannya kita bisa menggunakan media sosial lebih bijak lagi. Ketika saya lihat tadi yang komen-komen itu rata-rata saya tahu itu masih sekolah. Nah, antara dia SMP atau SMA. Nah, kalau memang dilihat dari literasi mereka berarti
apa yang mereka dapat, apa yang mereka komen itu berarti berasal dari sekolah mereka. Jadi apakah peran sekolah itu begitu berdampak kepada literasi digital? Saya rasa setiap lingkungan itu sangat berdampak, baik lingkungan rumah, apalagi sekolah ya. Kenapa? Karena sekolah itu adalah tempat sarana bagi siswa-siswi untuk mendapatkan pembelajaran termasuk tentang literasi digital itu sendiri. Di mana sekolah sekarang menerapkan bahkan mengharuskan terkadang siswanya untuk mempunyai perangkat untuk mengakses informasi digital. Nah, jadi sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk mengarahkan, memperingati siswa-siswinya untuk menggunakan media secara bijak seperti itu. Jadi sekolah sangat memberi dampak terhadap siswa-siswinya dalam penggunaan media sosial. Betul. Tapi kan tadi Kak bilang tentang banyaknya hoax. Kenapa hoax itu masih dipercaya sampai sekarang? Walaupun dia tidak mempunyai data ataupun dasar untuk berita yang mereka berikan itu. Saya rasa hoax tetap ada karena ada mungkin beberapa pihak yang senang memprovokasi, menggiring opini, atau menyudutkan beberapa pihak. Nah, kita perlu penting pastinya untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri berita hoax. Biasanya hoax itu berisi tentang ujaran kebencian atau kata-kata provokator atau data yang tidak didasari sumbernya dari mana. Nah, maka dari itu kita penting untuk berpikir kritis. Ketika kita mendapatkan informasi, kita tidak bisa menyerapnya secara langsung. Kita perlu mencari tahu dari mana sumber itu, dari mana datanya, apakah benar, dan membandingkan informasi tersebut dengan informasi lainnya. Sehingga ketika kita menerapkan perilaku bersikap kritis terhadap informasi yang kita dapat, akan sangat mudah bagi kita untuk mengetahui yang mana informasi yang hoax dan yang benar. Seperti itu. Iya. Betul, yang mana salah ya. Nah, tapi kan kita ini membahas tentang lingkungan sekolahan dan anak-anak muda. Bagaimana dengan orang tua? Apalagi tentang digital ini semakin meningkat dan AI juga sudah masuk kan. Nah, apalagi AI ini ada sekelompok orang yang menggunakannya untuk menipu orang-orang yang tua begitu. Misalnya umurnya di atas 50. Nah, mereka rata-rata mencari victim yang umurnya di atas 50 agar melakukan penipuan ini. Bagaimana itu cerita? Ya, tentang orang tua ya, saya rasa ketika anak di bawah umur itu perlu diawasi oleh orang tuanya. Tapi saya rasa ketika anak tersebut sudah terlatih berpikir kritis, saya rasa perlu juga bagi kita untuk memberitahu orang tua kita pastinya akan AI tersebut. Jadi sekarang kan AI semakin canggih, banyak video-video yang kita kira itu asli padahal ya bukan. Nah, jadi penting bagi kita untuk memperingati, memberitahu orang tua bahwa dunia digital sangatlah luas dan banyak sekali konten hoax yang beredar. Jadi perlu juga bagi kita untuk saling mengingatkan baik antara orang tua dan orang tua juga perlu, apalagi untuk anak-anak di bawah umur, untuk melindungi anak-anaknya karena saya rasa anak di bawah umur ketika menggunakan sosmed itu bukan hanya tanggung jawab anak itu sendiri, tetapi juga tanggung jawab orang tuanya. Seperti itu. Cukup tentang AI. Menurut kakak kan ini banyak anak-anak yang menggunakan AI itu untuk menjawab soal-soal sekolahnya yang susah, PR-nya yang susah begitu. Nah, tapi AI juga ini banyak kemampuannya yang bisa digunakan seperti mencari materi pembelajaran, bisa mencari ini sebagai alat pembantu belajar di sekolah begitu. Jadi ada mata pelajaran di mana kita dibantu oleh untuk mengajar. Apakah itu sesuatu ide yang bagus atau cuman alang-alangan gitu? Saya rasa penggunaan teknologi di sekolah itu sangat membantu karena pastinya kita akan harus beradaptasi dengan dunia yang semakin maju ini. Tapi perlu kita sadari bahwa kemudahan teknologi yang diberikan pasti memiliki tantangan. Jadi bagaimana dari pihak sekolah menghadapi tantangan tersebut? Misal dalam penggunaan AI. Ya. Ya, saya mengambil contoh di lingkungan sekitar saya, banyak teman-teman yang saya lihat pertanyaan yang paling mudah pun itu Betul. dicari di AI. Nah, saya rasa ini akan mengurangi skill berpikir kritis. Jadi, saya rasa guru harus mengarahkan siswa-siswinya untuk tidak hanya mengandalkan AI, bukan hanya cari, copy lalu paste.
Tapi saya rasa guru juga harus lebih peka. Apakah siswanya itu beneran paham atau tidak, begitu. Jadi perlu juga arahan. Jadi ketika penggunaan AI di sekolah itu juga mendukung pembelajaran, tapi di sisi lain menghadirkan tantangan yang tidak mudah, dan itu perlu bantuan dari orang tua, guru, dan kerjasama antar siswa juga. Tentang AI ini, saya pernah lihat di salah satu berita bahwa wali presiden, cut. Pemerintah. Oke, saya pernah dengar di satu berita yaitu Wapres kita Pak Gibran itu dia melakukan pengajaran AI sejak dini. Nah, berarti mereka mengajarkan AI sejak dini. Menurut saya itu salah satu cara yang paling ampuh sih karena mengajarkan AI sejak dini mampu mengasah skill mereka. Namun ada juga beberapa dampak negatifnya begitu. Kalau mereka salah menggunakannya atau kan memang AI sangat pedang berkepala dua kan, bisa kena juga bisa kena juga. Tapi intinya apakah penggunaan AI sejak dini ini betul ampuh atau bagaimana? Saya rasa penggunaan AI pada anak-anak di bawah umur, saya rasa perlu pengawasan yang cukup ekstra. Bahkan jangankan anak di bawah umur ya, anak-anak yang sudah bisa dikatakan usia dewasa, itu kadang masih salah dalam menggunakan AI, apalagi anak-anak di bawah umur. Saya rasa itu perlu pengawasan yang lebih ketat, pengarahan yang lebih ketat. Dan saya rasa untuk anak di bawah umur, kita boleh kenalkan teknologi, tidak ada salahnya. Tetapi teknologi itu kan menurut saya tantangannya sangat besar ya, sangat besar sekali. Jadi jika dari orang tua, pihak sekolah atau pemerintah tidak siap akan hal itu, saya rasa masih banyak alternatif lain untuk mengembangkan potensi anak-anak di sekolah, terutama anak-anak yang masih di bawah umur, seperti itu. Nih, yang masih di bawah umur terus menggunakan sosial media buat memposting, itu bagaimana sebenarnya? Kemarin saya membaca artikel bahwa rencana di tahun depan pemerintah akan melarang anak-anak 17 tahun ke bawah untuk menggunakan media sosial. Saya rasa ini adalah kebijakan yang bagus karena kita tidak bisa menutup mata kenyataannya bahwa banyak orang tua yang memberikan gadget kepada anaknya yang di bawah umur, hanya memberikan tapi tidak memberikan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kembali tadi saya katakan penggunaan media sosial pada anak di bawah umur itu bukan hanya tanggung jawab anak itu sendiri, tetapi juga tanggung jawab orang tuanya karena mereka belum cukup umur untuk berpikir lebih kritis seperti itu. Jadi saya rasa untuk anak-anak di bawah umur sangat perlu untuk pengawasan ketat dari orang tua mereka. Kalau anak-anak yang di anak-anak ETK, dia itu sudah mampu melakukan codingan basic lah. Tapi itu menunjukkan bahwa anak-anak kecil pun yang masih umurnya di bawah berapa 10 tahun itu sudah mampu melakukan coding basic walaupun dengan penggunaan AI. Nah, jadi kalau memang anak-anak ditahan untuk menggunakan digital dari kecil itu dampaknya betulan bagus atau memang peran orang tua itu betul-betul penting untuk menjaga apa yang digunakan anak-anak dalam HP itu. Ya, mengenai tentang bagaimana jika anak tersebut memiliki potensi yang berkaitan dengan gadget. Nah, saya rasa anak yang cerdas lahir dari keluarga yang cerdas. Maka dari itu seorang orang tua pasti harus memikirkan bagaimana cara agar anaknya bisa tetap mengembangkan potensi yang anaknya punya tanpa harus tanpa harus terkena dampak negatif dari media sosial atau internet tersebut. Jadi kembali lagi bahwa pengawasan dari orang tua itu sangatlah penting. Jadi bagaimana saja cara orang tua untuk tetap mengembangkan potensi anaknya tetapi tidak terkena dampak negatif dari media sosial tersebut. Peran orang tua itu sangat penting ya buat sosial media. Nah, saya mau ganti topik nih. Nah, itu tentang cyberbullying. Nah, cyberbullying itu paling sering terjadi di kalangan SMP dan SMA, tapi lebih seringnya di SMA begitu. Apa yang kita pantas lakukan atau setidaknya tips-tips untuk mengurangi terjadinya cyberbullying ini? Karena kan banyak teman-teman itu cuma mampu melihat, tidak mampu melakukan aksi dikarenakan beberapa hal yang menghalangkan mereka. Jadi apa begitu yang mereka bisa lakukan? Setidaknya pertolongan yang mereka lakukan. Mengenai cyberbullying, saya rasa perlu dari lingkungan rumah dan sekolah untuk
mendidik anak-anaknya tentang cyberbullying. Jadi bagaimana mungkin banyak siswa-siswi yang melakukan cyberbullying, tapi mereka tidak sadar bahwa tindakan tersebut dikatakan cyberbullying dan itu dilarang. Jadi perlu untuk sosialisasi pengajaran bagi siswa-siswi di sekolah tentang apa itu cyberbullying. Ketika mereka sadar itu adalah hal yang negatif, maka bisa mereka atasi untuk tidak melakukan hal tersebut. Tapi bagaimana jika ada siswa yang sudah mengetahui hal itu salah tapi tetap melakukan, maka tugas kita adalah untuk mengingatkan mereka, untuk mengingatkan bahwa hal itu adalah tindakan yang salah. Tapi bagaimana lagi jika yang melakukan cyberbullying itu tidak diketahui, akun anonim. Nah, saya rasa di media sosial kita juga memiliki peran untuk saling mengingatkan. Jadi ketika ada konten atau komentar cyberbullying, kita bisa melindungi orang yang terkena cyberbullying tersebut dan tidak menyebarluaskan, atau bahkan kita juga bisa ikut melaporkan agar konten atau komentar tersebut di take down saja. Bahkan ketika cyberbullying itu sudah parah terjadi, misal kepada pihak tertentu, pihak itu bisa melaporkan ke ranah hukum, seperti itu. Cukup cyberbullying ya. Saya pernah lihat juga kalau ada anak muda yang melakukan cyberbullying ataupun melebihi dari cyberbullying di dalam platform sosial media. Nah, dia tuh terlindungi oleh hukum, yaitu tidak bolehnya tertangkap di bawah umur. Nah, bagaimana tanggapan kakak atas berita ini? Ya, jadi mungkin banyak yang menyepelekan ya anak-anak di bawah umur berpikir karena mereka tidak masuk penjara, jadi mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu. Nah, saya rasa untuk anak-anak di bawah umur itu kembali lagi perlu pengawasan dari orang tua, dari pihak sekolah, dari lingkungan mereka. Karena kembali lagi mereka belum cukup umur untuk mengetahui mungkin itu adalah tindakan yang salah, mungkin mereka masih labil, maka perlu arahan. Jadi pembentukan karakter sejak dini juga sangatlah penting, dari lingkungan rumah, didikan dari orang tua itu sangatlah penting, di sekolah juga. Jadi bagaimana lingkungan tersebut bisa membentuk anak tersebut menjadi anak yang beradab, yang beretika. Jadi ketika menghadapi dunia yang lebih luas lagi seperti dunia digitalisasi, bisa lebih siap dan lebih bijak dalam menggunakan media sosialnya. Untuk dari kakak ini ya, apa setidaknya tips buat nanti anak-anak muda di masa depan agar mereka mampu menggunakan alat digital mereka tanpa terkaitnya dengan hal-hal negatif begitu? Kembali ke pembahasan awal tentang literasi digital, bahwa dalam dunia digital perlu kita tingkatkan literasi digital kita. Dengan cara apa? Dengan cara membangun kesadaran dari dalam diri kita tentang tanggung jawab kita akan media sosial dan internet yang kita gunakan melalui critical thinking. Melalui critical thinking kita bisa menganalisis apa saja dampak yang akan kita berikan jika kita melakukan ini dan itu dalam dunia digital, sehingga kedepannya kita bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak. Cut dulu. Jadi pesan kakak buat pendengar podcast hari ini itu apa? Pesan saya untuk teman-teman pemuda di luar sana, bijaklah dalam menggunakan media sosial kalian. Karena kita hidup di era digitalisasi di mana arus informasi sangat mudah kita dapatkan, sangat mudah kita akses. Maka kita memiliki peran yang sangat penting untuk mengelola informasi tersebut. Mari kita agar tidak sekedar mendapatkan informasi, tetapi juga memahami, mengkritisi sehingga informasi tersebut dapat berdampak positif bagi diri kita sendiri maupun lingkungan kita sehari-hari. Mungkin itu saja untuk obrolan hari ini ya Kak Rizky. Terima kasih telah memberikan berbagai macam informasi dan materi buat hari ini, dan mungkin buat apa yang kami bicarakan dan apa kami obrolkan hari ini mampu bermanfaat buat pendengar hari ini juga. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.